Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Agung Wibowo dari SD Negeri Banyurip 2. Hari ini Senin 23 November 2020 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam uji kinerja PPG tahun 2020. Guru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik semua ya. Pak Guru cek kehadirannya ada 7 peserta ya yang masuk ya. Mungkin ada yang gabung dengan temannya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh Diki, silahkan. Mari teman-teman, kita melakukan pelajaran. Mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dari Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selesai, terima kasih. Kamu akan mengikuti tes sebentar lagi. Kamu akan mengikuti tes sebentar lagi. Kamu harus belajar, tetap semangat. Iya. Pak Guru ulangi. Kamu akan mengikuti tes sebentar lagi. Kamu harus belajar, kamu harus semangat, jangan pantang menyerah. Dan tetap jaga kesehatan di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya Pak Guru akan tampilkan untuk literasi pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini literasi kita yaitu beruang, cerita beruang, dan singa. Silahkan baca sebentar. Kemudian kita bahas apa isi dari cerita beruang dan singa. Sudah selesai? Sekarang anak-anak jawab pertanyaan dari Pak Guru. Apa
Judul cerita yang kamu baca baru saja. Beruang dan Beruang dan singa. Betul sekali. Apa isi cerita dari beruang dan singa? Apa yang pertama? Seekor singa dan beruang akan menangkap dan membunuh seekor kambing. kambing. Mereka berebut dan bertengkar. Akhirnya mereka saling cakar, menggigit. Tentang beruang dan singa yang saling berebut makanan. Ya, terus tetapi akhirnya Tidak mendapatkan makanan. ya tidak mendapatkan makanan. Makanannya diambil oleh rubah. Nah, apa amanat dari cerita tersebut? Amanatnya apa coba? Kita tidak boleh berebut makanan dengan orang lain. Iya, Ya, betul sekali. Kemudian enggak kayak ini terus ya. dari cerita tadi nanti kita akan mempelajari tentang urutan makan dan dimakan atau rantai makanan dan juga melanjutkan tentang pokok pikiran. Coba perhatikan Pak Guru mainkan, silakan disimak video hewan langka yang mulai punah. Berikut 5 hewan asli Indonesia yang terancam punah. Terdapat 2 spesies harimau endemik di Indonesia, yakni harimau Sumatera dan Bali. Namun harimau Bali telah dinyatakan punah sejak 1937. Dan harimau Sumatera saat ini diperkirakan hanya berjumlah 500 ekor saja. Anoa sekilas lebih mirip kambing dengan ukuran besar. Yang membedakan dengan kambing selain ukuran tubuhnya yang besar yaitu adanya tanduk runcing yang mencapai 30 cm. Anoa ini mempunyai habitat asli Sulawesi dan termasuk mamalia yang terancam punah. Terdapat 2 jenis badak asli Indonesia yang kini sangat langka, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa. Namun populasi badak Jawa lebih sedikit dari badak Sumatera, yakni hanya mencapai puluhan ekor saja. Kakatua jambul kuning. Burung berjambul kuning ini merupakan salah satu dari 6 spesies kakatua yang terdapat di Indonesia. Burung berparuh bengkok ini mempunyai ciri khas bulu putih yang menutupi hampir seluruh tubuhnya dan jambul yang berwarna kuning. Burung berjambul kuning ini menjadi salah satu spesies yang berstatus kritis atau satu tingkat di bawah status punah. Terdapat 2 jenis orang utan asli Indonesia, yaitu orang utan Sumatera dan orang utan Kalimantan. Populasi orang utan Sumatera diperkirakan hanya sekitar 6.500 ekor saja. Populasinya ini lebih jauh sedikit dari saudaranya orang utan Kalimantan. Demikian 5 hewan asli Indonesia yang terancam punah. Semoga dapat menyadarkan kita begitu pentingnya alam yang diantaranya melindungi populasi hewan dengan tidak memburunya dan tidak menangkapnya untuk dijadikan binatang peliharaan atau untuk dijual. Mari kita lestarikan satwa Indonesia. Sekarang kalian baca berita tentang banyak hewan liar muncul di pemukiman BBKSDA, maka berkurang. Silakan dibaca. Sudah. Baik, yang halaman kedua. Lanjutannya. Apa? Kalau sudah katakan sudah ya.
Sudah. Sudah. Baik. Sekarang dari video yang Pak Guru tampilkan tadi, apa masalah yang terjadi? Hewan punah. Iya, betul sekali. Hewan langka yang mulai punah. Nah, Yang A, Pak. hah? Yang A soal A. Langka yang mulai punah. Tadi kan kamu sudah baca yang ini. Banyak hewan liar muncul di pemukiman. Nah, masalah di sini apa coba? Masalah di sini apa? Makanan. Makanan. Hewan yang kekurangan makanan. Nah, masalah tersebut perlu diatasi atau tidak? Iya. Iya. Nanti kalian akan berkelompok mengerjakan LKPD. Ada kegiatan 1, 2, 3 yang dikerjakan bersama kelompok. Sedangkan pada kegiatan 4 dikerjakan secara individu. Sudah paham perintahnya? Nah, nanti didiskusikan, grup kelompok akan dibimbing oleh Pak Guru. Jika ada pertanyaan boleh bertanya. Selamat mengerjakan. Nanti kita kembali lagi di Google Meet penutupan. Sudah jelas? Ya.
makannya adalah rumput, ulat, burung kecil, elang, dan pengurai. Rumput di sini adalah produsen lalu dimakan oleh ulat. Ulat berperan sebagai konsumen 1, lalu ulat dimakan oleh burung kecil. Burung kecil berperan sebagai konsumen 2, lalu burung kecil dimakan oleh burung elang. Elang berperan sebagai konsumen 3, lalu elang mati dan menjadi pengurai atau dekomposter. Nah, itu contoh makanan hidup. Rantai makanan pada ekosistem hutan. Di sini ada rumput. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Elang mati menjadi humus, tumbuh jamur. Jamur tumbuh rumput. Beginilah rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrilah Balagir Fitriana Putih, sering dipanggil Rila. Saya dari kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan di ekosistem hutan pada hewan. Rantai makanan adalah perjalanan dimakan dan memakan dengan urutan tertentu yang dilakukan antar makhluk hidup. Gambar di samping menjelaskan tentang rantai makanan di ekosistem hutan pada hewan. Rumput dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung kecil dimakan oleh burung elang mati lalu diuraikan oleh dekomposer. Keterangan pada gambar di atas. Rumput sebagai produsen, ulat sebagai konsumen pertama, burung kecil sebagai konsumen kedua, burung elang sebagai konsumen ketiga, jamur atau bakteri sebagai dekomposer atau pengurai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah berusaha belajar dengan baik pada hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas LKPD ya. Kita buka dari kegiatan pertama. Kegiatan pertama tadi, apa masalah yang muncul pada video? Apa tadi masalah yang muncul? Hewan langka yang terancam punah. Iya, hewan langka yang terancam punah. Betul sekali, Farah. Betul sekali. Kemudian apa masalah yang muncul pada teks yang telah kalian baca? Hewan yang kekurangan makanan dan hewan tersebut berkeliaran di desa warga. Ya, intinya hewan yang kekurangan makanan atau kelaparan. Kemudian yang C, masalah tersebut perlu dicari solusinya atau tidak? Perlu. Perlu. Kemudian kita buka yang kegiatan 2. Kita buka kegiatan 2. Sudah. Pokok pikiran paragraf pertama apa coba? Pokok pikiran paragraf pertama. Pengertian rantai makanan. Pengertian rantai makanan. Kemudian yang kedua, Rantai makanan di laut. rantai makanan di laut. Yang ketiga, keseimbangan Rantai makanan. keseimbangan rantai makanan. Lanjut nomor 4, yang berperan sebagai produsen. Siapa yang berperan sebagai produsen? Aduh, mati. Yang berperan sebagai produsen yaitu yaitu padi, karena sebagai tumbuhan. Kemudian yang berperan sebagai konsumen 1, yang berperan sebagai konsumen 1 tikus. Kemudian yang berperan sebagai konsumen 2, ular. Yang berperan sebagai konsumen 3, elang.
yang berperan sebagai pengurai? Iya, roti warna tengah. Yaitu jamur. Pengurai memiliki peran yaitu apa? Menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Jika jumlah ular bertambah banyak, yang akan terjadi pada padi dan tikus adalah, jika ular bertambah banyak, Padi akan padi akan bertambah, tikus akan berkurang. Nah, kemudian yang nomor 10, jika tanaman padi tidak ada, yang terjadi pada tikus dan ular adalah semakin banyak. Tikus tidak mendapat makanan dan mendapatkan tikus makanan akan berkurang dan ular bertambah atau berkurang? berkurang. Berkurang juga karena makanannya tikusnya berkurang, ya ularnya berkurang karena kelaparan. Ya. Kemudian kegiatan 3, silahkan dibuka kegiatan 3. Pak, yang nomor 8 apa jawabannya? Pengurai memiliki peran menguraikan sisa makhluk hidup yang telah mati. Seperti itu. Tadi kan ada ya. Apa, Pak? Penguraian sisa-sisa. Kan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Ya. Ya. Lanjut ya. Kegiatan 3. Bagaimana pendapatmu tentang diskusi antara Siti, Udin, dan Dayu? Apakah kalian setuju? Setuju tidak? Setuju, karena jika makanan hewan berkurang, maka populasi mereka juga berkurang. Seperti itu. Apa, Pak? Lupa. Karena jika makanan mereka berkurang, maka populasi mereka juga akan berkurang. Ya. Sekarang tuliskan solusi untuk A dan B pada kegiatan 1 dikaitkan dengan ketersediaan makanan. Solusinya apa? Solusinya apa? Melestarikan ketersediaan makanan mereka, ya. Kemudian kegiatan 4. Melestarikan apa, Pak? Melestarikan keberadaan makanan mereka. Sekarang yang kegiatan 4. Nanti kamu kerjakan di belakang ya, di bagian belakang, kemudian kamu foto, kamu kirimkan rekamannya. Nah, kita simpulkan ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah, siapa yang bisa menjawab? Hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Kemudian bahasa Indonesia tekan tentang bahasa Indonesia tentang pokok pikiran paragraf. Nah, sudah berulang-ulang tentu kamu sudah apa? Itu adalah kesimpulan hari ini. Kemudian nanti kamu mengerjakan soal evaluasi, ada 7 soal. Nanti jawaban singkat dan uraian lewat Google. Pada kesempatan ini, pada hari ini, Pak Guru akan memberi penghargaan untuk kelompok 4 yang sudah aktif melakukan kegiatan diskusi di grupnya tadi ya. Nah, tepuk tangan teman-temannya ya. Ya, tepuk tangan. Nanti dilanjutkan lagi ya. Nah,
kamu juga bisa mencari tentang rantai makanan untuk dipelajari besok ya. Itu penting karena nanti akan ada materi tentang rantai makanan untuk memperdalam materi rantai makanan. Nah, sudah selesai. Sebelum menutup pelajaran, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, baik. Sebelum menutup pelajaran, mari kita nyanyikan lagu Padang Bulan. Padang. Apa? Ya, Pak Guru hitung. Bentar ya. Hitung 1 sampai 3. Jangan lupa mikrofonnya dibuka. Nah, Pak Guru hitung 3, kita mulai. 1, 2, 3. Yuk prakonco tulanan ning jaba. Padang bulan bulane kaya rina. Rembulane wis sing awe-awe ngelingake aja guru sore-sore. Udah selesai? Saya sudah. Itu contoh tentang ekosistem hari ini. Nah, sebelum menutup pelajaran, kelas 1 anak memimpin berdoa. Diki coba pimpin berdoa. Kok saya lagi, Pak? Tidak apa-apa, kamu yang paling aktif. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat.